jumpa lagi di podcast Basuara bersama saya Ita. Di podcast Basuara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Bersama Bakti, mari memahami kawasan timur Indonesia dengan seksama. Di episode kali ini, kami kedatangan seorang dokter spesialis anak. Di sini ada Dr. Sri Rianti Windesi. Ya. Halo dok, selamat sore. Sedikit pengantar singkat mengenai tamu kami yang istimewa di podcast kali ini. Dr. Sri Rianti Windesi ini adalah seorang dokter spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Selebe Solu Sorong di Papua Barat. Selain berprofesi sebagai dokter anak, beliau ini punya hobi memotret dan melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok wilayah terpencil. Serta yang menarik juga adalah beliau aktif dalam kegiatan kesukarelawanan dan membuat buku foto dan menulis cerita anak. Wah, terima kasih banyak Mbak Rianti sudah berkenan hadir di podcast kami. Bagaimana kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke. Mbak Rianti, daerah yang dimana kita ketahui di Papua Barat maupun di Papua masih memiliki tantangan pembangunan seperti fasilitas kesehatan yang terbatas, belum lagi dengan akses menuju fasilitas kesehatan itu pun penuh dengan tantangan. Boleh cerita sedikit mengenai siapa tak kenal maka tak sayang. Betul. Terima kasih Mbak Ita. Perkenalkan, nama saya Sri Rianti Windesi. Sebenarnya namanya agak Jawa, tapi ada marganya di belakang. Jadi bapak saya orang Jawa, ibu saya orang Papua. Kebetulan bapak saya sudah bertugas di Papua ini sejak zaman Trikora ya, jadi tahun 60-an bekerja sampai pensiun dan menetap di sini. Kalau anak saya satu, jadi saya bertugas berpindah-pindah ya, dari dulu dokter umumnya di Nabire di Papua, kemudian setelah spesialis saya lulusan dari Airlangga ya, dokter umum dan dokter spesialis dari Universitas Airlangga Surabaya. Spesialis saya bertugas di Fak-Fak pernah, di Raja Ampat 5 tahun, di Kaimana pernah, kemudian yang terakhir sekarang di Kota Madya Sorong ya, di RSUD Selebe Solu. Kalau ditanya kenapa kok pengen jadi dokter dan dokter anak ya, atau pengen jadi dokter anak dan kenapa di Papua ya, pertama kalau di Papua jelas bapak saya yang bukan orang Jawa jatuh cinta dan tidak mau pergi dari Papua gitu loh. Masa saya juga meninggalkan Papua. Sedangkan teman-teman yang saya tahu yang pernah di Papua selalu merindukan untuk kembali ke sini. Jadi nggak usah takut, Papua itu indah sekali. Jadi kalau udah pernah ke sini pasti ingin balik. Kedua, kenapa kok jadi dokter anak gitu ya? Sebenarnya untuk pilihan menjadi dokter spesialis apa saja baik ya, tapi kalau saya berpikir kalau kita ingin memperbaiki atau merubah suatu generasi, itu kita bisa memulai dari anak-anak. Karena di situ kita bisa ya mulai dari dia lahir, besar, dan seterusnya. Jadi kenapa saya memilih itu, salah satunya adalah terlalu muluk ya kalau bilang memperbaiki generasi, tapi paling tidak saya punya andil untuk membuat anak-anak ini lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu Mbak Ita. Kemudian apa hal-hal yang berbeda dan apa tantangan-tantangan yang dihadapi selama menggeluti profesi sebagai dokter anak? Ya, jadi kalau idealisme pasti harus ada ya, kita harus idealisme itu karena harus menjaga itu agar kita bisa tetap berada di tracknya ya. Jadi satu hal yang harus diingat, jangan pernah berharap kita kaya karena profesi dokter ya. Tapi kalau kita cukup untuk makan minum, saya yakin tidak akan kekurangan ya. Tapi kalau mau jadi orang kaya ya jadi pengusaha, jangan jadi dokter, seperti itu ya. Jadi
pada saat kita masih kuliah kan pasti muluk-muluk ya, apalagi kayak di Surabaya itu saya di rumah sakit besar di Dr. Sutomo yang serba ada ya. Kita butuh sesuatu segalanya ada, tetapi begitu kita sampai di pelosok timur apa-apa kita dalam kondisi terbatas, jadi harus pandai-pandai mensiasati. Kalau nggak punya ini apa yang harus dilakukan. Jadi itu yang membuat kalau kita tidak dari awal tidak punya idealisme, kita akan frustasi. Dan itu harus dijaga sampai hari ini ya, karena kesenjangan antara daerah yang di Jawa dengan di Papua tentu sangat jauh. Fasilitas kesehatan, sarana prasarana, kemudian SDM-nya juga masih sangat terbatas. Jadi dijalani saja dengan niat baik, saya percaya pasti semuanya dimudahkan gitu, Mbak. Apa yang paling menarik menemukan bekerja di berbagai tempat di mungkin di pelosok Papua? Semua tempat punya keistimewaan ya. Jadi saya itu kalau bekerja di satu tempat, saya selalu mencintai sepenuh hati gitu. Jadi saya selalu kalau pergi itu mesti sedih, aduh saya meninggalkan setengah hati saya, separuh hati saya di sana gitu. Terlalu melankolis ya, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi saya pernah 1 tahun di Fakfak ya. Jadi mungkin malah teman-teman yang di Fakfak sendiri nggak sampai ke pelosok-pelosok, tapi saya sampai gitu. Saya mengunjungi rumah mereka, saya tidur di rumah mereka. Jadi sampai segitunya. Dan anaknya lahir dinamakan nama saya. Jadi banyak nama-nama Rianti itu di berbagai tempat gitu ya. Ada di Fakfak, ada di Raja Ampat, ada di ya, jadi seperti itu. Itu hal-hal yang membuat kita terikat dengan satu tempat tersebut dan tidak akan pernah lupa. Jadi kalau yang salah satu yang sangat berkesan itu selama saya di Raja Ampat itu saya 5 tahun. Saya punya pasien ada dari kampung kembar 3, beratnya cuma 9 on, 7 on, sama 1000 ya, 1 kilo lah ya. Bisa dibayangkan dalam situasi rumah sakit kami yang tidak punya fasilitas untuk perawatan intensif untuk bayi ya, ada namanya NICU, itu nggak punya. Jadi kita merawat seadanya dan hidup ya, sampai sekarang mereka besar. Bertiga itu nama depannya semuanya pakai Rian karena laki-laki gitu. Rian itu salah satu sesuatu yang menurut saya luar biasa, karena dalam keterbatasan kita bisa merawat. Kalau di kota besar, rumah sakit yang besar, merawat 1 kilo biasa ya, malah kalau dia nggak hidup alat-alatnya lengkap lah. Kalau di kami nggak punya apa-apa gitu ya. Jadi artinya saya percaya tangan Tuhan itu selalu ada gitu. Kita tuh hanya penyambung tangan beliau seperti itu. Mbak Renti, ini kan mendengar ceritanya ini pasti sangat-sangat apa ya? Semuanya itu sangat-sangat dimudahkan dan sangat mensyukuri profesi dan keberadaan kita bagi masyarakat. Ya. Nah, tentunya ini juga tidak lepas dari dukungan mungkin teman sejawat, keluarga, dan orang-orang sekitar. Bagaimana Mbak Rianti bisa meyakinkan mereka bahwa apa yang saya lakukan ini sangat berarti bagi mereka? Yang pasti dukungan keluarga, Mbak ya, karena kalau tanpa dukungan keluarga kita nggak bisa, saya tidak bisa sampai saat ini ya. Orang tua saya memberi contoh, bapak saya yang jauh dari Jawa dalam situasi Papua yang mungkin sangat berbeda dengan sekarang ya, serba susah, itu saja mau datang dan bisa beradaptasi. Tentunya saya lebih muda karena saya berdarah Papua, dan profesi tenaga kesehatan itu lebih mudah dibandingkan profesi yang lain kalau untuk masuk dalam suatu masyarakat. Jadi itu adalah kelebihan yang kami miliki ya, coba dibandingkan profesi lain yang belum tentu bisa diterima dengan baik di masyarakat. Tapi kalau tenaga kesehatan itu di Papua sampai di pegunungan-pegunungan pun di kebanyakan orang welcome ya, mereka menyambut dengan baik. Jadi peran keluarga sangat penting buat saya bisa lebih menjelajah di banyak tempat di Papua Barat, Mbak. Pak, di situasi pandemi seperti ini, profesi sebagai tenaga kesehatan di ujung timur Indonesia, ini ya
problem yang memang dialami semua orang ya. Saya yakin bukan hanya di Indonesia Timur, di Barat juga teman-teman seperti ini karena ini pandemi yang melanda dunia. Jadi untuk kami sendiri memang awalnya kan kita kesulitan untuk di awal-awal pandemi kan masalah APD ya karena kita jauh untuk bisa menjangkau. Tapi dengan segala keterbatasan ya kita lakukan. Memang kalau untuk akhir-akhir ini situasinya agak sulit karena kasus meningkatnya ya. Dengan segala kita sudah mematuhi protokol kesehatan, sudah memakai APD yang kayak astronot tapi masih kena. Bayangkan orang yang tidak mau mengikuti protokol ya, itu pasti resiko terpaparnya lebih besar. Jadi memang untuk di daerah Papua masih ada sebagian yang masih abai ya, tetapi saya percaya ya dengan situasi begini semua akan terbuka matanya ya. Kita tidak mengada-ada. Sedih aja kalau biasanya dibilang tenaga kesehatan ini konspirasi ya, semua di-COVID-kan. Aduh Bu, Pak, Mas, kalau boleh memilih saya memilih di rumah, tidak keluar ya. Kalau boleh saya nggak lihat anak-anaknya yang dirawat gitu, tapi kan tidak mungkin. Jadi kadang-kadang hal seperti itu tuh menyakitkan gitu loh buat kami. Ya, mereka selalu berpikir ini proyek, ini uang. Aduh, janganlah berpikir yang seperti itu. Tempatkan diri kita kalau kita berada di posisi jadi pasien. Jadi selalu mencoba melihat dari sisi kacamata yang berbeda ya. Kalau melihatnya jangan dari sisi saya gitu. Lihatlah dari kalau saya jadi pasien gimana. Saya pasti pengen dokternya datang, pasti pengen diperiksa seperti itu. Jadi ya kita jalani. Mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir. Mbak Rianti, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Basuara kali ini. Teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan kami di YouTube Bakti Foundation, Mbak Rianti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Mbak Rianti Windesi dapat follow akun Instagram beliau Rianti Windesi. Teman-teman juga dapat mendengarkan podcast Basuara di Spotify, di Apple Podcast dan di YouTube Bakti Foundation.